Halo, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Di video kali ini saya akan bahas soal-soal hidrolisis. Tepatnya gimana caranya menuliskan reaksi hidrolisis dari suatu garam. Materi kimia kelas 11 semester 2. Yuk langsung aja ya, kita mulai. Ada 10 jenis garam yang mau kita analisis. Mulai dari soal nomor 1, KNO3. Langkah pertamanya ionkan saja dulu K plus tambah NO3-. Lalu kita tahu ya, kalau K plus ini kan datang dari KOH ya, suatu basa yang kuat. Demikian juga halnya dengan NO3- datang dari HNO3, asam yang kuat. Nah, jadi kation dari basa kuat dan anion dari asam kuat tidak mengalami hidrolisis. Jadi kalau kita reaksikan K plus tambah H2O, hidrolisis itu kan artinya kan plus H2O ya. Jadi ini nggak bereaksi. Itu. Jadi NO3- tambah H2O juga tidak bereaksi. Ya, karena semakin kuat asam, pasti konjugasinya semakin lemah, basanya makin lemah gitu. Ya, jadi kalau asam kuat, HNO3 asam kuat, ini sisa asamnya atau basa konjugasinya si NO3-nya itu malah lemah. Ya, jadi tidak bereaksi dengan air. Jadi kalau kita bongkar, maka si KNO3 ini bersifat netral kan. pH sama dengan 7. Lalu, ininya, jenis hidrolisisnya tidak terhidrolisis. Oke, kita coba yang lain. 2 Na2S, ionkan dulu 2Na plus tambah S 2-. Na plus datang dari NaOH, basa kuat. S2- datang dari H2S, asam yang lemah. Berarti kan Na plusnya karena datang dari basa kuat, dia nggak bisa bereaksi dengan H2O. Sedangkan S2- datang dari asam yang lemah, berarti dia basa konjugasi yang kuat gitu ya. Jadi ini bisa bereaksi sama H2O, membentuk kesetimbangan. Kembali ke bentuk asamnya H2S. Nah, kalau di kiri itu ada anion negatif, maka pasti hasil di kanannya OH-. Tinggal samakan jumlah minnya, berarti OH-nya kita kali 2. H-nya jadi 4 di kanan, di kiri kali 2. Maka dari sini terlihatlah, ini muncul OH- kan. Maka terlihat di sini bahwa Na2S adalah garam yang bersifat basa. Oke, pasti punya pH lebih besar dari 7. Lalu hidrolisisnya jenis hidrolisis parsial, sebagian. Parsial basa ya. Jadi kalau dia terhadap lakmus, dia sifatnya membirukan. Jadi lakmus merah bisa dibuat biru, lakmus biru tetap biru. Membirukan lakmus. Yang ketiga, AlCl3. Ionkan Al golongan 3, 3 plus, 3Cl-, datang dari AlOH3, basa yang lemah. Cl- familiar ya, datang dari HCl, suatu asam yang kuat. Maka si Al3 plus dengan si H2O bisa. Ya, jadi reaksi hidrolisisnya terjadi terhadap kation Al3 plus ini. Kembalikan ke bentuk basanya. Di kiri 3 plus, ada plus berarti kan di kanan terbentuk H plus gitu. Samakan muatannya ya. Berarti H di kanan jadi 6, di kiri masih 2 kali 3. Bagaimana dengan Cl-? Datang dari asam kuat, tidak terhidrolisis.
Berarti kalau kita bongkar lagi, maka ini munculkan H+. Jadi ini adalah garam yang bersifat asam. Pasti pH kecil dari 7. Hidrolisisnya parsial atau sebagian. Parsial asam ya. Yang namanya asam, sifatnya terhadap lakmus memerahkan. Lakmus merah tetap merah, lakmus biru berubah menjadi merah. Oke, mudah-mudahan makin paham ya caranya ya. NH4Cl, NH4+, Cl-. NH4+ datang dari NH3 atau NH4OH sama ya. Misalnya saya buat sini NH4OH. Suatu basa yang lemah. Cl- sama kayak nomor 3 tadi, datang dari HCl, asam yang kuat. Udah ketebak ya, berarti NH4+-nya yang bisa ya. NH4+ tambah H2O, NH4OH tambah H+. Nanti ada juga yang tulis seperti ini ya, NH4+ tambah H2O jadi NH3 plus H3O+. H3O+ dengan H+ itu menunjukkan asam ya, sifat asam ya. Sedangkan Cl- seperti yang tadi, soal nomor 3, dia tidak bereaksi dengan air atau tidak terhidrolisis. Berarti kan muncul asam. Udah, berarti ini bersifat asam. pH kecil dari 7. Hidrolisisnya parsial saja, saya tulis langsung ya. Parsial, dan kalau di asam memerahkan. Lakmus. Nomor 5, NH4Cn. Sama aja caranya ya, ionkan NH4+, Cn-. NH4+ datang dari NH4OH, Cn- datang dari HCN. Ini basa yang lemah, ini juga asam lemah, jadi sama-sama lemah nih. Itu artinya baik kation maupun anionnya bisa bereaksi ya, atau bisa mengalami hidrolisis. NH4OH tambah H+. Cn- tambah H2O, kembalikan ke bentuk asamnya HCN ya. Pokoknya kalau di kiri negatif, berarti di kanannya negatif juga dalam OH-. Kalau di kirinya positif, di kanannya positif juga dalam bentuk H+. Itu aja kalau lupa. Nah, jadi kan kayak gini ada 2 ya. Ada H+, ada OH-. Yang seperti ini, nilai pH-nya apakah netral, kecil dari 7 atau besar dari 7, itu tergantung dari Ka dan Kb penyusunnya. Ini kan basa ya, Kb-nya berapa. Ini kan HCN Ka, Ka-nya berapa gitu. Jadi ada nih, HCN itu 2 kali 10⁻⁻10, sedangkan si NH3 atau NH4OH-nya 1,8 kali 10⁻⁻5. Berarti kan di sini kelihatan si Kb-nya lebih dominan. Ya, karena Kb lebih besar dari Ka, maka ini adalah garam yang bersifat basa. pH lebih besar dari 7. Nah, yang seperti ini namanya hidrolisis total. Atau ada juga yang bilang hidrolisis sempurna ya. Jadi baik kation maupun anionnya itu bisa terhidrolisis dengan air. Nah, karena ini basa, dia membirukan. Lakmus. Itu ya, jadi kalau dia dua-duanya bisa, total atau hidrolisis, bagaimana sifatnya? Apakah selalu harus netral? Belum tentu, tergantung dari harga Ka dan Kb penyusunnya. Kalau Ka Kb-nya sama, netral. Kb lebih besar dari Ka, basa. Ka lebih besar dari Kb, asam. Gitu ya. Nah, nomor 6 Ca
CH3 COO 2 kali ya. Bongkar Ca2 plus tambah 2 CH3 COO min. Ca2 plus datang dari CaOH2. Basa kuat ya. Basa kuat. Sedangkan ini datang dari, ini familiar ya, CH3 COOH. Asam cuka ya. Asam yang lemah. Berarti ketahuan siapa yang bisa terhidrolisis. Maka si CH3 COO min yang bisa ya menjadi asamnya CH3 COOH tambah OH min. Sedangkan Ca2 plusnya tidak bisa. Oke, karena muncul OH min berarti udah ketahuan di mana nih saya buat nih. Bersifat basa, pH lebih besar dari 7. Terus bisa juga membirukan. Lakmus. Oh, ada satu lagi, dia tergolong parsial ya. Parsial atau sebagian, parsial basa. Oke, sampai nomor 6 beres. Mudah-mudahan sudah mulai bisa mengikuti caranya ya. Kita lanjut ke 7, 8, 9, 10 ya. Kita ke nomor 7 Na2CO3. Ionkan 2 Na plus CO3 2 min. Na plus familiar ya, datang dari NaOH basa yang kuat. CO3 2 min datang dari H2CO3 asam karbonat basa yang lemah. Berarti udah ketahuan si Na plusnya ketemu dengan H2O tidak bereaksi, tidak terhidrolisis. Sedangkan CO3 2 minnya, nah kembali ke bentuk asamnya H2CO3 tambah OH min. Samakan jumlah muatannya, samakan jumlah H-nya. Karena terbentuk di sini OH min, maka dia bersifat basa. Pasti pH besar dari 7, tergolong parsial jenis hidrolisisnya atau sebagian, membirukan, lakmus. Delapan Al2S3. Ionkan jadi 2 Al, Al itu 3 plus ya. S itu 2 min. Lalu si Al3 plus datang dari AlOH3 basa lemah. S2 min datang dari H2S asam lemah. Nah, seperti soal yang berapa tadi itu ya. Jadi sama-sama lemah penyusunnya. 3 plus tambah H2O Al OH3 tambah, karena di kiri plus, kanan jadi plus asam. Samakan plusnya, samakan H-nya. Dengan cara yang sama, S2 min H2S asamnya kan, OH min, samakan muatannya, samakan jumlah H-nya. Ada H plus, ada OH min, netral? Belum tentu. Tinggal kita lihat Ka dan Kb penyusunnya. H2S mana nih? 1 kali 10 pangkat minus 7. Sedangkan AlOH3 2,6 kali 10 pangkat minus 6. Berarti kan AlOH3-nya itu yang lebih besar Kb-nya ya. Jadi ini Kb lebih besar dari Ka. Ya, 10 pangkat minus 6 lebih besar dari 10 pangkat minus 7. Udah, jadi lebih dominan ke basa. pH besar dari 7. Parsial atau sebagian. Membirukan, lakmus.
Beres lagi nomor 8. Bagaimana dengan nomor 9? CuSO4 ion kan kita ingat kalau kita lupa Cu-nya, ingat aja SO4 2- itu. Berarti Cu-nya kan 2+, supaya imbang. Datang dari Cu OH2 basa lemah SO4 2-, terkenal ya, datang dari H2SO4 asam kuat. Sudah kelihatan ya, pasti si Cu2+-nya yang bisa. Samakan plusnya, samakan jumlah H-nya. SO4 2-nya tidak bisa ya. Oke, jadi muncul ini H+, bersifat asam, pH kecil dari 7. Karena cuma satu yang terhidrolisis, jadi dia parsial atau sebagian. Karena asam, dia akan memerahkan lakmus. Last one 10 PbNO32. Pb2+ tambah 2NO3-. Pb datang dari PbOH2. Pb. Sedangkan NO3- datang dari HNO3. Oh, ini basa lemah ya. Asam yang kuat. Berarti yang bisa cuma si Pb2+ saja. Jadi PbOH2 tambah H+. Samakan muatan, samakan jumlah H. NO3- seperti yang sebelum-sebelumnya tadi tidak terhidrolisis. Berarti ini asam juga ya, kayak yang di atas. Asam, pH kecil dari 7, parsial asam atau sebagian, memerah. Gak muat nih. Memerahkan lakmus. Oke, selesai ya pembahasan saya tentang bagaimana menuliskan reaksi hidrolisis dari garam ya. Materi kimia kelas 11 semester 2. Jadi kuncinya itu kation, ini ya sebenarnya kuncinya ya. Kation atau plus dari suatu basa kuat itu tidak terhidrolisis. Demikian juga anion atau negatif dari asam kuat tidak terhidrolisis. Oke, jadi ada kategorinya, ada 4 tidak terhidrolisis, ada parsial asam, parsial basa, dan satu lagi ada yang hidrolisis total atau sempurna. Mudah-mudahan bisa dimengerti, bisa dipahami, mudah-mudahan bermanfaat buat kalian yang terutama sedang mempelajari materi ini. Mohon maaf atas segala kesalahan-kesalahan ya, pengucapan atau penulisan, saya cuma niat membantu saja ya. Jangan lupa cek terus, update terus video-video terbaru lainnya di channel 5 Chemistry ini. Sampai jumpa dan bye-bye.